Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Arminia Wulandari dari Pendidikan Biologi semester 5 dengan NPM 1811060480. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum berbasis budaya. Pengertian kurikulum berbasis budaya. Kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan budaya. Berbudaya berarti setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dan diakui masyarakat dijadikan acuan untuk menentukan materi, proses, dan sistem evaluasinya. Ciri-ciri kurikulum berbasis budaya yang pertama yaitu berorientasi pada pembentukan manusia berwatak, beradab, dan bermartabat. Yang kedua yaitu materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber. Yang ketiga, menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. Dan yang keempat yaitu sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil. Konsep pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia dan sejahtera. Nah, pendekatan budaya dalam pengembangan pendidikan. Penggunaan pendekatan budaya untuk memecahkan masalah kemanusiaan telah dilakukan sejak zaman Aristoteles. Dalam konteks pemecahan masalah mutu pendidikan, pendekatan budaya dipandang relevan untuk digunakan karena pendekatan struktural disinyalisir mengalami banyak kegagalan. Dengan pendekatan budaya diharapkan meningkatkan mutu pendidikan menjadi sebuah budaya yang berkembang di kalangan masyarakat sekolah. Pola pengembangan seperti model atau desain kurikulum pada umumnya, kurikulum berbasis budaya perlu dikembangkan. Salah satu alasannya supaya kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis dan dapat terrealisasikan dapat bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Tahap-tahap dalam perkembangan kurikulum berbasis budaya meliputi seperti model atau desain kurikulum pada umumnya. Kurikulum berbasis budaya perlu dikembangkan. Salah satu alasannya supaya kurikulum yang masih bersifat dokumen atau tertulis dapat terrealisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Murray Print mengatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan the process of planning, implementing, and evaluation learning opportunities institute to product designer changer in learning. Dengan demikian, tahap-tahap pengembangan kurikulum berbasis budaya meliputi 3 tahap yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu merencanakan dan mengembangkan silabus itu merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Olive mengatakan bahwa yang perlu dijabarkan dalam pengembangan adalah aspek-aspek tercakup di dalam silabus tersebut yang akan terrealisasikan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dipakai dalam mengembangkan silabus tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pada umumnya. Hal ini dikarenakan silabus merupakan salah satu produk kurikulum.
Beberapa prinsip umum yang dipakai dalam pengembangan silabus antara lain yaitu ada relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua yaitu ada implementasi. Implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum baik dalam tertulis ke dalam bentuk nyata atau di kelasnya, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar pada setiap peserta didik. Beberapa istilah yang perlu disepadankan dengan istilah implementasi kurikulum adalah pembelajaran yang atau pengajaran atau proses belajar mengajarnya. Dengan demikian, implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum atau rencana yang tertulis. Hasan mengatakan, jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan, maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu evaluasi. Desain kurikulum yang berlaku di suatu lembaga pendidikan sangat mempengaruhi terhadap sistem evaluasi. Hal ini sangat beralasan karena evaluasi merupakan salah satu komponen pokok kurikulum. Dengan demikian, jika pihak sekolah menekankan kurikulum berbasis budaya, maka sistem evaluasinya akan berubah menyesuaikan dengan desain kurikulumnya. Evaluasi kurikulum berbasis budaya ini sebagaimana yang berlaku pada desain kurikulum lainnya bertujuan untuk mengetahui tentang kelayakan atau kurikulum berbasis budaya baik dalam bentuk perencanaan, implementasi atau hasil maupun hasilnya ya. Terus hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan nilai dan arti terhadap kurikulum berbasis budaya yang sedang berjalan. Sasaran kegiatan evaluasi kurikulum berbasis budaya sesuai dengan tujuannya meliputi evaluasi terhadap rancangan, implementasi, dan hasil belajar. Pendekatan evaluasi yang digunakan bisa dalam bentuk pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Dengan demikian pula evaluasi kurikulum dapat bersifat formatif atau sumatif. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang desain kurikulum berbasis budaya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.